semuanya, perkenalkan aku Nana, perwakilan dari kelompok 5, jurusan Creative Partnership dari Binus University. Sekarang aku lagi bersama siapa yo? Sisi. Lagi bersama Tante Sisi, aku owner dari Kopi Cantel. Yeay! Pertanyaan pertama nih, apa sih filosofi di balik Kopi Cantel ini? Jadi aku cerita sedikit ya di balik dari Kopi Cantel ini. Sebenarnya kalau dari penamaannya sendiri itu kan cantel ya. Cantel itu diambil dari ada satu ungkapan bahasa Sunda yang namanya pacantel. Nah, pacantel itu tuh artinya kayak kita saling berikatan atau terikat lah, kayak rantai gitu loh. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya diartiin tuh kita pengen Kopi Cantel ini bisa memiliki ikatan atau interaksi yang kuat gitu sama pelanggan-pelanggan dan teman-teman Kopi Cantel. Kenapa gitu ke Tante itu mau kayak buat Kopi Cantel ini? Kopi Cantel itu sendiri kan kita berdiri di tahun 2019 akhir. Nah, pada masanya ya tahun itu tuh memang sudah banyak coffee shop. Tapi kebanyakan itu coffee shop itu identik dengan sesuatu yang strong atau yang kuat, maco gitu. Jadi kalau misalnya mau ngopi teh berarti harus kopi yang kuat gitu. Kalau misalnya ngopi nggak kuat kan bukan ngopi. Sementara kan ada juga ya beberapa orang yang entah mereka tidak suka kopi yang pahit atau mereka tidak bisa minum kopi yang pahit. Nah, jadi Kopi Cantel itu kita buat berdasarkan kita merasa oh ada market yang belum ke-fulfill nih. Sama mungkin memang buat orang-orang yang merasa oh ngopi itu nggak harus pahit kok, ngopi itu bisa manis ya sesuai selera kita aja gimana. Dan kadang nggak ada yang salah gitu. Mau orang suka pahit atau manis kan ya preferensi mereka dong. Itu apa yang membuat kopi susu Cantel ini beda dari kopi-kopi lain? Memang nggak semua orang bisa minum atau suka dengan kopi yang pahit, ya nggak apa-apa juga dong. Jadi memang kita mengambil market yang masih belum ke-fulfill lah. Makanya secara target pun kita utamain lebih ke arah cewek-cewek sih. Aku ya, dari ide bisnis yang tadi itu bagaimana Tante merealisasikannya? Terus ada tantangannya nggak sih? Merealisasikannya ya? Merealisasikannya itu selaras juga dengan branding atau image apa sih yang pengen kita tunjukin nih ke orang-orang. Salah satunya adalah kita ngebuat Kopi Cantel ini gimana caranya dia itu memiliki image hangat, terus welcoming, terus membuat orang tuh tidak merasa minder atau terintimidasi. Makanya secara font kita bikin lebih berlekuk-lekuk ya, bukan yang font yang kaku. Terus pemilihan warna pun kita bikin warna-warna yang cerah, yang oranye. Jadi orang pun tidak segan gitu. Nah, tantangannya sendiri pasti ada banget ya. Apalagi kita buka di 2019 akhir, terus di tahun 2020 itu COVID kan. Waktu COVID itu sempat F&B itu dilarang buka beroperasional sama sekali. Cara kayak survive-nya gimana? Caranya ya, karena kan memang orang-orang tuh nggak boleh keluar dari rumah ya, seperti itu. Jadi kita tuh mikir gimana caranya biar orang tetap merasa bisa ngopi tapi ya di rumah. Makanya waktu itu pun kita udah ngejual kopi itu udah bukan per porsi lagi, per gelas, tapi udah beneran per liter gitu. Sehingga kopi kita tuh bisa dinikmati di rumah sama ya orang-orang ini. Terus salah satu upaya juga ya, kita waktu itu bikin campaign orang kayak beli produk kita, tapi mereka itu nikmatinya di dalam mobil mereka sendiri. Jadi kalau misalnya di resto skala besar kayak misalnya McD atau KFC kan udah umum ya mereka drive thru gitu, tapi pada saat itu memang kalau untuk coffee shop susah ya gitu. Jadi waktu itu kita coba bikin gimana caranya orang bisa tetap merasa ngopi nih, merasa datang ke tempat, tapi tetap nggak boleh duduk kan, tidak boleh deket-deketan. Jadi kita bikin gimana caranya mereka bisa menikmati kopi itu di dalam mobil mereka sendiri. Siapa sih kompetitor terbesar di bisnis Tante ini? Terus bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara menghadapinya? Kompetitor untuk masa sekarang gitu ya, dengan artian kita melihat brand apa sih yang skalanya udah seperti resto juga, mereka punya banyak produk minuman dan makanan. Mungkin sekarang tuh di Jurnal Risa kayak Jurnal Risa gitu, atau enggak di Kopi Kisah Manis
Jadi mereka juga punya variety makanan yang banyak. Nah, terus gimana caranya bikin kopi Cantel ini relevan sama perubahan zaman? Tapi menurut aku tetap nih core-nya harus dijaga. Core kopi Cantel tuh apa sih? Itu yang harus kita terus-terusan kembangin ya. Di samping ada inovasi-inovasi lain di produk ataupun ya marketing lainnya gitu. Tante gimana cara branding kopi Cantel ini terus biar bisa keinget terus sama customer, terus gimana cara promosiinnya? Nah, kalau branding sendiri, kalau pendapat aku ya, kita itu harus punya keywords yang utama. Ibaratnya kita mau dikenal sama orang-orang nih, kita sebagai apa sih? Dan kita tuh nggak boleh terlalu banyak keywords karena nanti akan membuat orang bingung. Ya, dari kopi Cantel sendiri itu, keyword yang kita utamain banget adalah saat kita memiliki kopi susu yang creamy, yang aman untuk dilambung. Jadi setiap kali ada konten marketing atau aktivasi apapun segala macam, kita selalu menyebutkan kita adalah kopi paling creamy di Bandung. Terus-terusan informasi itu diulang terus sampai orang pun udah hafal, sehingga udah kayak jadi top of mind juga ya. Oh, kopi creamy salah satunya ya kopi Cantel. Sampai ke titik itu sih. Jadi jangan terlalu banyak informasi, tapi harus konsisten kita memberikan informasi yang sama. Sekian wawancara dari saya, terima kasih.